mungkin kita agak beda saja. Kita harus berprasangka baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diandra Saralia Kira Puspa dari kelas 8 Ahwat A. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini saya bisa diberikan kesempatan untuk bisa sharing dengan tema semangat belajar matematika bersama salah satu ustazah nih yang terkenal sebagai pakar matematika gitu di SMP Terobani Banjarbaru. Biar teman-teman lebih dekat, yuk ustazah bisa perkenalkan diri dulu mungkin tentang pribadi dan proses memulai karir di SMP Terobani Banjarbaru. Silakan ustazah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ustazah adalah Ustazah Nur Hamidah. Ustazah mengajar saat ini di kelas 8 dan kelas 9. Oke. Berawal dari karir, tadi Ustazah mendengar sedikit tentang pakar ya. Oke, kita revisi sedikit ya Pintar. Oke, Ustazah berat tuh kalau mendengar kata pakar gitu ya, karena pakar itu ahli banget gitu ya. Ustazah ahli juga, cuman Ustazah hanya sebatas menyenangi gitu ya. Jadi kalau biasanya pakar itu biasanya ahli-ahli yang sudah luar biasa gitu ya anak ya. Oke, di sini memulai karirnya itu Ustazah kan di SMA dulu ya. Ustazah itu ngambil jurusan IPA. Terus di jurusan IPA itu kan biasanya karena Ustazah dulu itu di tahun 2006 itu dua sekolah yang menjalankan kurikulum KBK. Jadi penjurusan itu ada di kelas 9, 10, 11 ya, kelas 11 atau kelas 2 SMA gitu ya. Nah, jadi Ustazah mulai dari situ, dari kelas 11 itu Ustazah udah kelas 10 itu udah senang dengan matematika gitu Pintar. Karena asik gitu ya belajar matematika. Karena Ustazah itu kalau disuruh menghafal kayaknya Ustazah tuh lemah banget gitu lah, karena matematika ini bukan proses untuk menghafal. Jadi Ustazah menyukai gitu. Cuman kemarin itu di perjalanannya itu waktu kuliah ya, kuliah itu sebenarnya Ustazah nggak ingin ngambil jurusan matematika, karena waktu Ustazah di kelas 12 terakhir itu Ustazah itu agak kesulitan gitu, udah mau ujian gitu loh. Habis itu mapelnya penjelasan di matematika itu agak rumit gitu ya. Jadi Ustazah tuh maunya nih nggak ngambil jurusan matematika gitu. Cuman karena Ustazah dibikin dua pilihan oleh orang tua Ustazah, dipilih itu cuman disuruh dua, satu mapel matematika, satunya lagi mapel bahasa Inggris. Nah, dari situ Ustazah lebih ke matematika, karena basicnya itu dari kelas 10 tadi Ustazah udah menyukai matematika gitu. Nah, jadi kan saat itu tuh waktu Ustazah kuliah tuh kan pelajarannya waduh ya Allah rumit banget. Ustazah aja sampai mau resign dari kuliah itu, mau pindah jurusan gitu saking rumitnya. Cuman Ustazah tuh mikirnya positif. Baru 2 semester itu kan IPK Ustazah saat itu berapa ya, 2,75 kalau nggak salah di semester 1. Habis itu di semester 2 nya itu kalau nggak salah 2,8, kalau nggak salah 2,8. Jadi 2 semester itu udah membuat Ustazah down gitu. Cuman bilang nih ke ayahnya Ustazah, abah ya Ustazah menyebutnya, Ulun nih nggak sanggup lagi nih kuliah di matematika nih, berat banget, susah banget gitu. Habis itu kata orang tua Ustazah tuh nggak apa-apa, teruskan aja gitu, karena beliau itu menginginkan Ustazah nih jadi guru gitu.
Habis itu nggak apa-apa kata beliau, semampunya pian, biar aja kalau misalkan 7 tahun lulus juga nggak apa-apa kata beliau, 6 tahun lulus juga nggak apa-apa kata beliau gitu kan. Aduh, saja mikir nih, kalau misalkan kayak gini nih berarti semakin lama berarti otomatis kan uang yang dikeluarkan juga semakin banyak Banyak, loh, Kak. Nak. Nah, jadi Ustazah tuh lihatnya, oh Ustazah mikir kayak gini, orang lain bisa kata Ustazah nih, aku harus bisa juga. Orang lain dapat 100, aku juga harus dapat 100. Orang lain dapat A, aku juga harus dapat A. Nah, dari situ Ustazah apa ya? Termotivasi, Ustazah memotivasi diri sendiri. Jadi sama setelah setelah menjalani prosesnya, akhirnya Ustazah seperti teman-teman Ustazah juga 4 tahun lulus gitu. Nah, prosesnya. Oke, wah memotivasi banget ya Ustazah. Ini tuh kayak bener-bener relate Real, gitu. iya, benar. Bagi kalau untuk banyak orang yang di luar sana mungkin dia tuh punya passionnya apa, cuman maunya apa, tapi dukungan orang tuanya di mana. Nih ini bisa jadi penerangan buat teman-teman yang mungkin hati dan orang tuanya nggak sejalan gitu. Terima kasih Ustazah. Langsung aja yuk Ustazah, kita masuk ke tema kita hari ini mengenai pelajaran yang jadi kesayangan semuanya murid Robani. Bener gak sih kesayangan? Kesayangan banget gitu. Masa sih kesayangan? Ustazah mikirnya karena biasanya itu kan kayak kalau udah dengar matematika itu notasinya itu aduh sulitnya, aduh ngalinya gitu loh. Kenapa saya memilih kata kesayangan? Karena kalaunya sebelum ujian matematika tuh semuanya pada fokus belajar. Oh, Tapi kalau oke. mapel itu mungkin bisa kayak nanti dulu. Cuman kalau matematika tuh kayak agak gimana gitu, berdosa kayaknya kalau menunda belajar Ya, gitu. sama. Karena banyak orang yang termindset kalau matematika tuh susah, matematika tuh rumit. Gimana sih cara Ustazah supaya murid-murid tuh ngerasa matematika tuh jadi menyenangkan dan kita tuh bisa semangat belajarnya gitu Ustazah. Mindsetnya ya pintar di awal itu karena kita udah mikirnya sulit duluan ya lo, mikirnya sulit duluan habis itu ngali, jadi kan termindset udah di alam bawah sadar kita itu kalau matematika itu susah gitu. Padahal berarti itu tuh harus diubah dulu pintar. Pertama itu mindsetnya pian semua harus diubah dulu. Jangan kita harus mensugesti diri kita biar kita termotivasi. Jangan melihat matematika itu susah. Belum juga masuk materi karena udah lihat mapel matematika susah kayak gitu ya. Jadi mindsetnya diubah dulu biar termotivasi pian sendiri karena kan setiap perkataan itu adalah doa. Nah, jadi kitanya mikir mudah dulu, dicoba dulu kayak gitu. Jadi ubah mindsetnya dulu yang pertama. Jadi jangan sampai mindset kita itu tertanam di alam bawah sadar itu kalau setiap kali menemukan mapel matematika, karena mapel matematika itu tidak pian hanya temukan di SMP, nanti pian berlanjut ke SMA juga nemuin. Habis itu nanti di kuliah pun juga menemukan, walaupun nanti pian mengambil jurusannya mungkin misalnya itu kayak teman Ustazah dulu itu ada ngambil jurusan biologi, tetap ada matematikanya. Nah, ngambil jurusan kimia, maginnya ya belajar orang Banjar sama kayak gitu mas, pasti ada, selalu pasti ketemu dengan mapel matematika. Atau di SMA nanti pian ketemu ngambil jurusan itu biasanya di SMA itu kan ada IPA, IPS, bahasa gitu ya kalau misalkan di SMA negeri itu. Nah biasanya ada di IPS, walaupun pian ngambil jurusan IPS nanti di SMA atau ngambil jurusan bahasa di SMA itu pasti juga ketemu dengan matematika gitu. Jadi mindsetnya itu ubah dulu, pola pikirnya kita ubah dulu. Jadi jangan sampai karena kita mikir sulit duluan lalu Allah tuh mengabulkan sesuai dengan prasangka hambanya ya kan. Benar. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau misalkan kita udah pikiran buruk duluan ya kayak diselajurkan Allah gitu, dikabulkan Allah. Jadi pertama itu kita harus berprasangka baik kalau matematika itu mudah. Insya Allah kalau misalkan kita matematikanya berpikiran seperti itu, matematikanya mudah, insya Allah Allah memberikan kemudahan untuk kita menuntut ilmu, untuk kita belajar matematika. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua mungkin Ustazah tuh biasanya kalau di catatan sama ya kayak kita catatan gitu, mungkin bisa dibuat rapi pintar. Rapi dalam artian full color kan buhan pian, apalagi nih ya anak-anak ahwat gitu ya, khususnya
kalau misalkan ke sekolah itu kan ada bawa warnaan atau pensil warna Iya, gitu ya, bener-bener. warna. Nah, jadi kalau misalkan ada yang penting-penting itu di full coloring biar supaya kalau kita melihat bukunya itu mau belajar lebih semangat pintar. Nah, jadi catatannya harus rapi gitu ya. Tapi tidak hanya anak ahwat aja, anak Iwan pun bisa ya. Misalkan anak Iwan tuh biasanya saja ngeliat tuh ada yang suka animasi, gambar-gambar gitu ya loh di buku-bukunya. Nah, bisa itu setiap ada yang penting rumus kah atau apa gitu bisa dikasih gambar-gambar pintar supaya kita enak belajarnya dan melihatnya itu semangat gitu ya kalau catatan kita itu Iya, rapi. benar. Nah, itu yang kedua ya. Terus yang ketiga itu mungkin kalau misalkan Bu Pian itu belajar di rumah, mungkin buat suasana di rumah itu enak pintar. Enak dalam artian mungkin kamarnya rapi ya. Habis itu bisa sambil dengerin musik. Ustazah dulu tuh kalonya belajar di kamar itu sambil mendengarkan radio, atau dulu radio loh, sekarang ada gak sih radio? Ada, cuman jarang. Jarang. Oh, jadi Bu Pian biasanya Pakai platform music, biasanya pakai Spotify nah, gitu-gitu. boleh gitu, tapi nggak yang berisik banget gitu ya, yang nggak mengubah apa ya, konsentrasi kita jadi terganggu gitu ya. Nah, terus yang keempat boleh jadi mungkin kalau misalkan ada materi yang tidak pian pahami, itu jangan malu-malu untuk bertanya pintar. Jadi boleh bertanya itu kepada teman. Kalau malu nih bertanya kepada ustazah atau ustazah yang lain, nanti kan ketemu di SMA gitu ya. Boleh bertanyanya dengan teman. Atau kalau misalkan pian nggak sesuai dengan harapan, masih nggak paham nih dijelaskan teman, nggak sesuai dengan harapan pian, jangan malu untuk bertanya kepada Ustazah. gurunya, ustazahnya begitu Sarah. Nah, apalagi ya? Kalau Sarah gimana? Kalau Sarah kan alhamdulillah gitu ya. Nah, kalau Sarah belajarnya gimana kalau matematika? Biasanya Itu sih aja back nanya ya, nggak apa-apa. iya, nggak apa. Biasanya sih kalau belajar matematika tuh ya sama seperti Ustazah bilang tuh, suasana rumahnya tuh harus tenang, jangan berisik. Tapi mungkin kita agak beda aja. Kalau Ustazah belajar matematika tuh bisa pakai musik. Kalau saya tuh sama sekali nggak bisa pakai musik. Oh, jadi harus fokus gitu harus ya? fokus, Oh, bener-bener ya. fokus gitu. Jangan nanti tiba-tiba lagi ngalir, tiba-tiba ada orang buka pintu gitu kan, buyar dah tuh kaliannya. Oh Jadi- iya, iya karena masing-masing kita Punya punya cara style belajarnya. belajar sendiri gitu ya. Jadi cari style belajar pian yang mudah gitu pintar. Nah, Iya. Karena kalau kata banyak orang tuh banyak jalan menuju Iya, Roma. benar, banyak jalan. Jadi temukan jalan kita sendiri. Gitu. Terima kasih Ustazah. Iya, sama-sama. Banyak sekali nih hal-hal yang bisa kita dapetin hari ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini tuh mungkin agak gimana gitu ya. Karena saya sendiri juga butuh motivasi gitu, Oke. supaya kita tuh semakin semangat gitu. Silakan Ustazah. Oke, ustazah, kalau prinsip ustazah ya dulu itu, ini prinsipnya ustazah. Orang lain bisa, aku harus bisa, walaupun kita ini nggak bisa dibandingkan dengan orang lain. Yang jelas pasti kita harus lebih baik dari diri kita yang kemarin gitu ya. Kalau misalkan kita jangan merasa puas, misalkan dapat nilai nih matematika, nilai PTS yang baru tadi ya. Iya, benar. Nah, udah merasa puas misalkan dapat 80 atau 85. Nah, kalau misalkan itu bisa lebih lagi, lebih bagus lagi ya kan. Nah, jadi jangan merasa puas dengan hasil yang didapatkan ya. Jadi jangan katakan tidak bisa sebelum mencoba pintar. Iya, Ya, jangan katakan tidak bisa sebelum mencoba. Kuncinya kalau misalkan pian udah mencoba tapi menemukan jalan buntu, kan banyak nih. Kalau misalkan menemukan jalan buntunya, misalkan saat berlatih nih ya, kita kan saat berlatih mengerjakan soal-soal itu otomatis melihat nih pemahaman kita sampai di mana gitu ya. Ketemu nih kada pahamnya di mana gitu. Nah, di situ kita harus mencoba. Kita bisa tanya, ya kan? Nah, ya satu tips ketinggalan ya pintar ya. Tadi satu tips ketinggalan, pian matematika itu beda dengan mapel yang lain ya. Iya. Matematika itu pintar karena terbiasa mengerjakan soal.
latihan soal-soal itu penting banget, perlu banget. Jadi kalau pian misalkan hanya mengerjakan latihan di sekolah aja, tugas yang diberikan guru di sekolah aja, dan di rumah tidak diulangi, entah itu dengan soal yang sama atau dengan soal yang berbeda, itu akan minim sekali pintar. Semakin pian banyak mengerjakan soal, semakin banyak variasi soal yang pian dapatkan. Jadi latihan soal itu perlu. Jadi pian harus meluangkan waktu untuk paling tidak setiap hari, saja tiap hari untuk tahu aja. Paling tidak ada meluangkan waktu gitu ya untuk mengulang-ulang, melatih kita mengerjakan soal-soal. Karena dengan cara berlatih, insya Allah setiap apa yang kita pelajari, baik itu rumus, kalau Sarah rumus dihafal nggak? Dihafal sih biasanya, karena agak-agak pelupa gitu, jadi dihafal. Kayak kalaunya Ustazah, rumus itu nggak perlu dihafal pintar, ya. Pian semakin ngerjakan latihan tadi, kita berlatih loh. Nah, rumusnya selalu ditulis dengan secara tidak langsung. Kita tidak hanya sekedar menghafal rumus, tapi juga ingat. Kalau menghafal itu biasanya cepat, lupanya pintar. Tapi kalau kita mengerjakan, ditulis, habis itu kita memahami lagi soalnya, insya Allah lupanya itu lama gitu. Lupanya ya. lama ya. Iya gitu. Jadi motivasinya itu satu ya. Jangan katakan nggak bisa pintar sebelum kita mencoba. Jadi kita harus mencoba dulu. Kalaupun kita mencobanya itu masih nggak bisa, kita masih punya teman, masih punya ustadz, ustazah, masih punya guru untuk bertanya. Jadi jangan sampai itu membuat pian nggak bisa. Jadi piannya itu patah semangat gitu, enggak ya. Jadi jangan katakan nggak bisa sebelum kalian mencoba. Wah, motivasinya tuh bener-bener deep banget gitu ya. Jadi matematika tuh nggak boleh dihindarin, harus banyak-banyak berlatih, dan mindsetnya juga diubah ya teman-teman semuanya. Jadi jangan, kalau ada ulangan matematika tuh jangan matematika lagi, jangan gitu ya. Benar. Kalau misalkan begitu, karena otomatis pasti berimbas ke nilai kita Iya, gitu benar. ya. Karena setiap orang itu ditakdirkan dengan otak yang sama, otaknya cuma satu, tinggal kitanya aja lagi mau berusaha atau enggak. Iya. Karena kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Paling tidak kita bisa ini ya, bisa membandingkan diri kita dengan diri kita yang kemarin. Kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita punya target masing-masing gitu ya, punya pencapaian sendiri-sendiri. Tapi paling tidak kita lebih baik dari diri kita yang kemarin. Yang awalnya kemarin nggak bisa, paling tidak hari ini berusaha untuk bisa. Paling tidak kalau misalkan dalam pembelajaran, apapun pelajarannya, yang pian menuntut ilmu, niat dari rumah ke sekolah itu menuntut ilmu, otomatis kan kita luruskan niatnya dulu ya lo. Sisanya berteman atau bercanda dengan teman, bermain dengan teman, itu kan bonusnya lo nak. Nah jadi bonusnya paling tidak pian harus berusaha dulu. Insya Allah kalau pian udah berusaha, Allah pasti memberikan jalan kemudahan untuk pian-pian belajar. Apalagi kan di Quran itu disebutkan lo pintar, Allah itu akan meninggikan beberapa derajat orang yang menuntut ilmu gitu ya. Wah, hari ini tuh benar-benar banyak banget manfaat yang kita bisa ambil. Terima kasih Ustazah atas sharingnya hari ini. Semoga bisa dipahami dan bisa dilaksanakan dan bisa juga bermanfaat untuk jangka panjang teman-teman semuanya. Ini nggak cuman bisa ini nggak cuman bisa untuk siswa, tapi mungkin orang-orang dewasa juga bisa gitu ya. Karena kita akan ketemu matematika tuh di lain hari, di lain waktu tuh kita pasti ketemu lagi. Jangan kan di lain waktu ya, pian belanja aja kan di mall. Ya, matematika di mana-mana. Ketemu apa biasa aja di mall tuh? Harga diskon atau belanja di kantin ketemu juga. Nah, atau misalkan kuota, beli kuota bener-bener. Habis itu sisa kuota bisa ditukar, semuanya itu karena kita belajar matematika. Jadi matematika tuh ada di mana-mana, jadi jangan dihindarin. Cukup sekian pembicaraan podcast kita kali ini. Nanti akan dilanjutkan oleh podcast-podcast yang lain. Kami pamit undur diri. Saya Diana Saralia Kira Puspa pamit undur diri, dan Ustazah Hamidah juga pamit undur diri. Semoga dengan podcast hari ini pian-pian lebih semangat belajar matematikanya dan termotivasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.